Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ketiga, yaitu Formation of Differential Equation. Bagaimana caranya membentuk sebuah persamaan biasa menjadi persamaan diferensial. Itulah inti dari video yang ketiga kali ini. Ya. Persamaan biasa itu dapat dibentuk menjadi persamaan diferensial dengan cara melakukan turunan dan eliminasi terhadap konstan. Prinsipnya seperti ini. Kalau saya mempunyai gaya F itu adalah M dikali A, itu masih menjadi persamaan biasa karena tidak ada persamaan diferensial di sana. Persamaan tersebut dapat saya rubah menjadi persamaan diferensial dengan cara A saya rubah menjadi turunan dari kecepatan atau V dot, atau bahkan turunan kedua dari posisi theta sehingga theta double dot. Jadi persamaan biasa dari gaya M kali A dapat berubah menjadi persamaan diferensial M dikali V dot atau M dikali theta double dot. Itulah inti dari video kali ini. Sehingga kalau saya mempunyai persamaan A dan B di sini, bagaimana caranya persamaan biasa tadi itu berubah menjadi persamaan diferensial. Ya. Contoh, saya memiliki 3 persamaan A, B, dan C. Nantinya kita akan selesaikan bagaimana persamaan tersebut ya, itu menjadi persamaan diferensial dan kita tentukan berapa ordernya dan berapa degree-nya. Contoh yang pertama untuk soal A ya. Saya mempunyai Y itu adalah delta X plus delta kuadrat. Membacanya delta ya. Tadi kita tahu bahwa caranya adalah dengan cara melakukan turunan ya, atau eliminasi terhadap konstan dan kita substitusikan. Berikut caranya. Kalau saya mempunyai fungsi yang sederhana ya, tadi delta X plus delta kuadrat, saya turunkan misalkan sehingga Y aksen atau Y prime bacanya adalah prime mestinya. Y prime itu adalah delta karena turunan pertama dari delta X plus delta kuadrat itu adalah delta. Delta kuadrat konstan menjadi hilang, delta X menjadi delta gitu. Ya. Setelah selesai, saya sudah tahu bahwa delta itu sama dengan Y prime. Kemudian agar persamaan A itu menjadi persamaan diferensial, maka saya melakukan substitusi sehingga semua delta itu saya rubah menjadi Y prime ya, sehingga persamaannya menjadi persamaan yang di bawah ini. Y itu adalah X, mestinya adalah Y itu adalah delta X. Deltanya berubah menjadi Y prime atau dy per dx ya. Plus delta kuadrat berubah menjadi Y prime kuadrat. Oke. Sehingga dalam bentuk yang standar kita tahu tadi bahwa yang dependen berada di sebelah kiri dan independen berada di sebelah kanan atau konstan. Sehingga dalam bentuk yang standar seperti ini ya, kita tahu bahwa ordernya adalah 1 karena dia hanya turunan pertama, dan degree-nya itu adalah 2 karena dia kuadrat begitu. Dan fungsi ini juga termasuk fungsi yang homogen karena sisi sebelah kanan itu sama dengan 0. Contoh yang kedua, saya memiliki soal Y adalah Y sama dengan delta cos X plus ini var pi bacanya ya, var pi sin X ya. Caranya sederhana, pasti selalu yang pertama adalah melakukan turunan ya. Maka kalau persamaan Y itu saya turunkan, maka saya memiliki Y prime itu adalah minus delta sin X karena turunan dari cos X itu adalah minus sin X ya, ditambah var pi cos X karena turunan dari sin X itu adalah cos X. Kemudian apakah kita bisa melakukan substitusi dari informasi turunan pertama begitu? Seperti yang soal yang A tadi. Ternyata tidak bisa. Kita masih belum punya ide bagaimana melakukan substitusi informasi dari Y prime ke soal lagi. Sehingga kita memerlukan turunan kedua. Ya.
kita memerlukan turunan kedua. Sehingga kalau Y prime ini saya turunkan lagi menjadi minus delta cos X minus var pi sin X. Di mana persamaan ini itu adalah minus Y. Ya. Kalau Y tadi itu positif semua, ternyata kalau double prime turunan kedua itu minus dari Y. Sehingga kita sudah mempunyai informasi bahwa soal Y tadi ini delta cos X plus var pi sin X itu adalah minus double prime. Sehingga kalau kita melakukan substitusi menjadi ini, double prime itu adalah minus Y. Sehingga dalam bentuk yang standar kita bisa tuliskan menjadi D kuadrat Y per dx kuadrat plus Y sama dengan 0. Ya. Jadi sebisa mungkin dirubah menjadi persamaan diferensial. Ya. Sehingga degree-nya adalah ordernya adalah 2 dan degree-nya adalah 1. Dan lagi-lagi persamaan ini masih menjadi persamaan yang homogen. Ya. Contoh yang ketiga. Saya memiliki Y kuadrat, ya, itu sama dengan delta X kuadrat plus var pi X plus psi, ya, itu psi bacanya. Bagaimana caranya? Kita melakukan turunan yang pertama, ya. Turunan dari Y kuadrat itu bukan hanya 2Y, karena Y itu adalah fungsi. Sehingga turunan dari Y kuadrat itu adalah 2Y dikali Y prime. Ya. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu biasa karena dia hanya satu variabel X. Sehingga delta X kuadrat menjadi 2 delta X. Sedangkan var pi X menjadi var pi. Psi hilang karena dia konstan. Ya. Sehingga turunan pertama dari Y kuadrat sama dengan delta X kuadrat plus var pi X plus psi itu adalah 2Y prime sama dengan 2 delta X plus var pi. Ya. Sebenarnya ini belum bisa menyelesaikan masalah. Kita belum tahu mana yang harus kita substitusikan ke soal. Sehingga mungkin kita perlu melakukan turunan yang kedua. Sehingga 2Y prime ini kalau diturunkan, karena Y dan Y prime itu adalah sama-sama mengandung unsur X, kita perlu melakukan turunan parsial. Sehingga kalau saya memiliki UV itu sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ya. Sehingga 2Y prime ini, ya, misalkan U-nya itu adalah Y prime dan V-nya itu adalah Y, maka menjadi U aksen V. U aksen sehingga Y prime menjadi Y double prime, V-nya tetap plus UV aksen. Ya, U-nya adalah Y prime, V aksennya berubah menjadi juga Y prime sehingga Y prime-nya itu kuadrat. Begitu. Dan keduanya sama-sama dikali 2. Sehingga ini sisi sebelah kiri ini itu sebenarnya turunan kedua dari Y kuadrat. Ya. Kita tidak bisa hanya menurunkan 2Y karena Y itu adalah fungsi begitu. Dengan sisi sebelah kanan karena var pi itu adalah konstan sehingga dia hilang dan 2 delta X berubah menjadi 2 delta. Begitu. Sebenarnya dari sini kita bisa mendapatkan solusi. Dengan cara apa? Delta ini 2 saya coret sehingga saya mempunyai delta. Ya, saya mempunyai nilai delta. Delta ini saya substitusikan ke persamaan pertama. Nantinya saya akan mendapatkan var pi. Kemudian var pi ini saya substitusikan ke soal awal sehingga saya mendapatkan psi. Sehingga saya mempunyai delta, var pi dan psi. Kemudian seluruh persamaan tadi saya kembalikan lagi ke soal.
Cuman itu akan sangat berat dan akan sangat repot. Sehingga apa? Bagaimana kalau kita coba turunan lagi 1 kali, sehingga langsung menghilangkan seluruh konstan gitu aja, sehingga langsung sama dengan 0. Dan kita perlu melakukan turunan ketiga, bukan substitusi. Karena kalau substitusi tadi itu akan sangat merepotkan dan akan sangat banyak persamaannya. Sehingga yang termudah adalah kita melakukan turunan yang ketiga. Ya. Lagi-lagi berarti menggunakan turunan parsial. Sehingga 2y double prime itu kalau kita turunkan lagi menjadi tadi u aksen v plus uv aksen itu berubah menjadi 2y triple prime plus 2y prime y double prime gitu ya. Sedangkan turunan dari 2y prime kuadrat berarti 2 turun menjadi 4y prime gitu. Y prime-nya diturunkan lagi 1 kali sehingga 4y prime y double prime. Sehingga karena sama-sama y prime dan y double prime kita tambahkan menjadi 6 ya. Kemudian 2-nya saya coret dengan 6 sehingga yang awal ini hilang 2-nya, yang kedua tinggal 3. Dalam bentuk yang standar menjadi seperti ini. Y karena ini triple prime berarti turunan ketiga d pangkat 3y per dx pangkat 3 plus karena tadi 6 dibagi 2 sehingga tinggal 3. Y prime adalah dy per dx. Y double prime berarti turunan kedua d kuadrat y per dx pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita tahu bahwa ordernya adalah 3 dan degree-nya adalah 1. Dan fungsi ini masih fungsi yang homogen. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.